Dengan seizin Bapak Presiden, kami luncurkan white paper digital rupiah yang kami namakan Proyek Garuda. Kemajuan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan dan manfaat dalam kehidupan kita. Dalam bidang keuangan contohnya, kemudahan dalam bertransaksi menjadikan proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis. Kita mungkin sebelumnya melakukan pembayaran dengan cara yang serba manual. Namun, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan kita melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Dan kabar baiknya, tak lama lagi negara kita akan memiliki mata uang rupiah digital yang tentunya dapat digunakan untuk transaksi secara digital. Kita bahas yuk, apa itu uang elektronik dan uang digital. Uang elektronik. Menurut Bank Indonesia, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, dapat berupa chip atau server. Untuk dapat memilikinya, pengguna harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi, dan setelahnya dapat diisi kembali atau top up. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat, dan mikro. Dalam laporan yang dikeluarkan Bank Indonesia, penggunaan uang elektronik masyarakat Indonesia dalam bertransaksi terus meningkat. Di bulan September 2022, total belanjanya mencapai 37,1 triliun rupiah. Media atau instrumen penyimpanan uang elektronik juga mengalami peningkatan pesat, dengan total instrumen penyimpanan pada bulan September 2022 sebanyak 985 juta unit. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sangat diminati masyarakat Indonesia. Uang digital. Geliat digitalisasi ekonomi dan keuangan terus berlangsung dan menguat di era pandemi dan pasca pandemi belakangan ini, melahirkan berbagai peluang sekaligus tantangan. Tak ayal, upaya mengawal stabilitas ekonomi dan keuangan menjadi semakin menantang dan memaksa komunitas bank sentral termasuk Bank Indonesia mengkalibrasi pendekatan kebijakannya. Pada tanggal 30 November 2022 yang lalu, Bank Indonesia merilis white paper Proyek Garuda Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Sebuah proyek yang merupakan inisiatif untuk memayungi eksplorasi desain CBDC Central Bank Digital Currency Indonesia yang kemudian disebut dengan digital rupiah, dan juga dalam rangka perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital. Selain itu, penerbitan rupiah digital didasari karena aset kripto yang tumbuh pesat. Salah satunya dipicu percepatan digitalisasi dan didorong pandemi COVID-19. Bank Indonesia melihat pertumbuhan tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi dalam sistem keuangan, walaupun dengan berbagai risiko yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi perekonomian. Alasan lainnya adalah pertumbuhan transaksi e-commerce dan pertumbuhan pengguna transaksi uang elektronik di negara Indonesia yang meningkat pesat. Dalam white paper Proyek Garuda, tujuan penerbitan digital rupiah dimaksudkan untuk hal-hal berikut. Pertama, sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI, melengkapi uang kertas dan uang logam. Kedua, sebagai instrumen inti bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya di era digital. Ketiga, digital rupiah sebagai elemen penting dalam mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi EKD secara nasional. Dari sisi teknologinya, ternyata uang digital rupiah juga menggunakan teknologi yang sama dengan mata uang kripto.
Nantinya, uang digital rupiah yang terenkripsi akan dicatat dalam khazanah rupiah digital yang memanfaatkan teknologi blockchain atau distributed ledger teknologi dan akan didistribusikan melalui lembaga jasa keuangan besar, baik bank maupun non-bank yang ditunjuk secara terbatas oleh Bank Indonesia. Is the future here? Remember when I talked about the value and price for the Pi network? The recent apps and websites that are being developed within the hackathon simply explains further what I expressed in the last video. More avenue to give value and establish a profitable price for the network is almost complete. What is your understanding of money? Where do you think the world is heading, in terms of money, transfers, and payments? Is money going to be replaced? How close is the future to the present? Is crypto in general a joke or a bubble? Answer to these questions in a bit. I will start by defining money. China, Russia, Vietnam, Bolivia, Colombia, Ecuador. The decentralized and anonymous nature of cryptocurrencies has challenged many governments on how to allow legal use while preventing criminal transactions. Many countries are still analyzing ways to regulate cryptocurrency. This points to the direction of making cryptocurrency a legal tender. So, what are you waiting for? Countries are working hard to make it legal tender and skeptics are busy piling up theories. Until my next video, I leave you with words from an expert, Elon Musk, as he talks about money, cryptocurrency, and his support when interviewed at the B-Word conference.